Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi dalam pokok bahasan momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik tetap diam atau tetap bergerak. Momen inersia ini juga sering disebut sebagai kelembaman suatu benda. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang hukum Newton kan? Nah, hukum 1 Newton itu biasa juga disebut dengan hukum kelembaman. Hukum 1 Newton berbunyi bahwa benda yang tidak diberi gaya luar akan cenderung mempertahankan keadaannya. Sebuah benda mencoba untuk mempertahankan keadaannya yang sangat bergantung pada momen inersia. Nah, semakin besar momen inersia, maka benda akan semakin sulit bergerak. Sebaliknya, semakin kecil momen inersianya, maka benda akan semakin mudah bergerak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan contoh soal momen inersia pada video berikut ini. Perhatikan contoh soal ini. Ini gambarnya. Jadi ini ada 3 buah massa, 3 buah benda dengan massa yang berbeda, ya, tersebar di 3 buah titik. Kita akan menentukan momen inersianya yang berada di 2 titik poros, yaitu titik poros P dan titik poros Q. Jadi yang pertama kita tentukan adalah momen inersia ketika benda sumbunya ada di titik P. Jadi sigma I sama dengan, untuk soal yang model seperti ini, maka persamaannya kita tentukan dengan rumus M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat, dimana dengan masing-masing massa yang berbeda M1, M2, M3, dan jarak juga seperti itu tergantung dari porosnya. Kita lihat ya, untuk kasus momen inersia kita tidak perlu melihat arahnya, karena memang momen inersia adalah massa dikali jarak, di mana massa adalah besaran skalar. Jadi beda dengan torsi. Kalau torsi dia menentukan arah, karena torsi adalah F dikali dengan gaya, di mana F itu adalah kecepatan besaran vektor ya, sehingga ada arahnya. Baik, kita lanjut ini. M1 kita masukkan saja langsung. M1 itu 2 dikali R1. Karena titik P adalah sumbunya, maka R1 ini adalah 0 ya, sama kayak torsi kemarin ya, dengan gayanya langsung 0 karena berada di titik poros. Jadi di sini kuadrat, 0 kuadrat ditambah M2 di sini. Itu berapa M2-nya? Itu 1 kg. Jadi 1 dikali R2 adalah jarak dari benda M2 ke sini, ke porosnya pada titik P, yaitu sebesar 1 meter. Jadi 1 kuadrat ditambah M3 adalah jarak dari titik benda M3 ke titik poros, yaitu 1 meter tambah 1 meter. Berarti M3 nya 2 kg dikali 1 tambah 1 2 ya, 2 kuadrat gitu. Terus kita langsung jumlahkan saja. 2 dikali 0 kuadrat, di sini 0, kemudian ditambah 1 kuadrat 1 kali 1 tetap 1, kemudian ditambah 2 kuadrat 4, berarti 4 kali 2 ya. 4 kali 2 8. Maka jumlahnya adalah 1 ditambah 8 sama dengan 9 kg meter kuadrat. Nah, ini adalah jumlah momen gaya dari soal A, di mana titik porosnya pada titik P. Jadi mudah saja ya, kita langsung jumlahkan seperti biasa untuk model soal yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu melihat arahnya, karena momen inersia di mana massa adalah besaran skalar. Oke. Kita next lagi pada video penjelasan untuk menentukan nilai momen inersia ketika sumbu pindah ke titik Q. Terima kasih.